Salam, haleluya, bersyukur Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Guru, Sekolah Kristen Kanaan yang diberkati Tuhan, para orang tua, siswa yang diberkati Tuhan, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan dimanapun kalian berada, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa di dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan naikkan pujian Kidung Rohani 122. Kidung Rohani 122, kita akan menyanyikan bait pertama dan kedua saja. Saling mengasihi. Saling mengasihi dengan tulus hati, sehati jadi anggota keluarga Allah, di hadirat Allah terima karunia-Nya, saling maaf dan mendoakan bagaikan di surga. Kita akan bersama-sama panjatkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Guru, para orang tua siswa, dan juga anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita mengambil suatu teladan dari seorang tokoh tentang kebaikannya yang luar biasa yang patut kita teladani. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu judul yang akan kita bahas firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak lain kebaikan Yusuf. Kebaikan Yusuf. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, kita biar bisa baca ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Anak-anakku yang dicintai Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru,
dan juga orang tua murid, semuanya yang diberkati Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 50 ini, kita melihat bagaimana kebaikan Yusuf dinyatakan dengan sedemikian jelas. Ketika saudara-saudaranya merasakan ketakutan yang hebat, karena setelah ayah mereka meninggal, mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam kepada mereka atas kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf di waktu-waktu yang lampau. Kita tahu kisahnya, bagaimana mereka begitu membenci Yusuf, kemudian berikhtiar mencelakakan Yusuf, bahkan sampai pada akhirnya menjual Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya yang dia cintai. Sehingga Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan, dia dijual, dia menjadi budak, dan kemudian juga kisahnya kita tahu dia pun menjadi tawanan di penjara karena difitnah. Bukan waktu yang singkat Yusuf mengalami semuanya itu. Tetapi pada akhirnya Yusuf menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan, disinilah kita mendapatkan suatu hal yang dimana Yusuf ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, kita mendapatkan bahwa dia tidak memiliki dendam sedikit pun. Dia tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Dia tidak ada rencana untuk mencelakakan saudara-saudaranya. Walaupun kesempatan itu ada, kesempatan itu dia miliki, karena dia saat itu sudah menjadi orang besar, mempunyai jabatan tinggi, sehingga dia sanggup melakukan apapun. Dalam peristiwa ini pun kita mendapatkan kebaikan Yusuf. Dikatakan dengan jelas, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 50, ayat yang ke-16 dan selanjutnya, di sana dikatakan, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Mereka benar-benar memiliki ketakutan hebat. Mereka sampai melakukan tindakan ini. Ya. Bahkan mereka datang sujud di depan Yusuf dan kemudian mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini karena ketakutan yang hebat. Mereka sudah kehilangan harapan untuk tetap mendapatkan kasih daripada Yusuf. Karena pikir mereka ketika ayah mereka meninggal, maka Yusuf akan mengambil kesempatan ini membalaskan dendamnya. Karena waktu-waktu kemarin masih ada ayahnya, Yusuf tidak lakukan itu karena mungkin sungkan pada ayahnya atau takut kepada ayahnya. Itulah yang ada dalam pemikiran mereka. Sehingga pada saat ayah meninggal, maka mereka lakukan tindakan ini semua. Mereka mencari jalan agar mereka selamat, tidak mendapatkan hukuman dari Yusuf. Itulah yang ada di dalam
benak mereka, dalam pemikiran mereka. Karena mereka sadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, melakukan tindakan yang tidak patut kepada Yusuf. Nah, tetapi kita telah baca tadi, apa yang menjadi sikap Yusuf ketika diperhadapkan ke dalam situasi seperti itu? Yusuf mengungkapkan ada 3 hal yang dia jelaskan kepada saudara-saudaranya. Yang pertama dikatakan ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf jelaskan ini. Dia katakan jangan takut. Aku inikah pengganti Allah. Yusuf adalah seorang yang mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Apa itu? Yaitu pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kendali untuk memberikan berkat kepada manusia ataupun hukuman terhadap manusia. Sedangkan manusia itu sendiri, bagiannya sebetulnya adalah mengampuni dan memaafkan. Inilah yang diambil oleh Yusuf, inilah yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan kepada dia. Dia mengampuni. Yusuf memaafkan kesalahan mereka. Inilah kebaikan yang luar biasa yang dilakukannya. Dan inilah yang boleh kita lakukan juga. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu guru, orang tua murid, juga anak-anakku yang diberkati Tuhan, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan, dimanapun kalian berada, berbuatlah baik seperti Yusuf. Selalu mengasihi orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi kita sekalipun, biarlah kita tetap mengasihi mereka, menyayangi mereka. Ampunilah kesalahannya, maafkanlah kesalahannya. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah mengampuni dan memaafkan. Buang rasa benci, buang rasa dendam, ya. Dan biarlah kita selalu melakukan kasih, berbuat baik kepada siapapun. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat 20, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sudut pandang Yusuf yang luar biasa. Dia katakan, memang kalian mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupanku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya, mereka-rekakan yang baik. Manusia boleh berencana, boleh memiliki niat, atau bahkan melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan tidak izinkan, hal itu tidak akan terjadi. Ya, Tuhan pasti justru merancangkan kebaikan. Ini yang kita harus imani. Seperti halnya yang Yusuf imani. Dan memang pada akhirnya kebaikanlah dia rasakan. Dan bahkan untuk bangsa besar, kehidupannya menjadi berkat. Mereka dapat terselamatkan dari bencana kelaparan. Inilah yang dipahami oleh Yusuf. Dari setiap kejadian dia tahu bahwa ada rencana Tuhan nih yang akan terjadi dalam kehidupannya. Apa yang akan dialami oleh dia? Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupannya. Itu yang dia imani. Dan boleh menjadi teladan untuk kita.
Dalam kehidupan kita pun mungkin tidak selalu mulus, tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin kita diizinkan juga oleh Tuhan mengalami peristiwa ini dan itu. Dan tidak selalu manis secara manusia. Mungkin ada kegetiran, ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita, ingin mencelakakan kita. Tapi dalam hal ini kita boleh mencontoh Yusuf, bahwa biarlah mereka mempunyai rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, pastinya Tuhan malah akan memberikan kehidupan yang baik, rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, tetaplah bersandar pada Tuhan. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita syukuri, kita tetap menjalankan kehidupan kita dengan rasa takut dan hormat pada Tuhan, dan kita jangan simpan kesalahan orang lain dalam hati kita, jangan mendendam atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kehidupan kita. Biarlah kita ikhlaskan, bebaskan, ampuni mereka, ampuni dan maafkan, sehingga kita akan merasa nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, kita lihat di ayat 21, kebaikan Yusuf yang lainnya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wah, luar biasa. Yusuf menghiburkan dan menenangkan hati mereka yang sedang mengalami ketakutan yang hebat, yang sedang gelisah, ya, karena pemikiran mereka Yusuf akan mendendam dan akan membalaskan. Tapi justru malah Yusuf menenangkan mereka, menghiburkan mereka dengan perkataan-perkataan yang tadi yang telah kita bahas, dan bahkan menghiburkan mereka dengan mengatakan bahwa dia akan menanggung makan mereka dan makan anak-anak mereka. Dalam artian Yusuf tetap akan memelihara mereka, mengasihi mereka, ya, tentunya sebagai saudara, walaupun berbeda ibu, tetapi mereka adalah saudara. Ini yang boleh kita lihat, ya. Ini perkara yang hebat yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ini. Kita boleh meneladan, mencontoh, ya, berbuat baik, berbuat kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Bahkan kepada orang yang menjahati kita pun kita balas dengan kebaikan. Kita yakin dan percaya dengan kita lakukan ini, maka Tuhan akan senang dan akan senantiasa memberkati kita dan akan selalu ada di pihak kita. Apapun boleh terjadi, kebahagiaan, kesengsaraan secara manusia, tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, kita yakin kita akan mengalami keberuntungan, kebaikan. Demikian renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan bila Tuhan senantiasa memberkati para guru-guru, memberkati orang tua murid, dan juga memberkati anak-anak kami di dalam mereka belajar. Kau berikan kepandaian, kepintaran, dan juga Engkau pun jaga mereka di dalam kesehatan mereka. Di masa pandemi 19 seperti ini, Engkau menjaga kami semua, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.